Sekarang mereka pasti mau ke rumah sakit. Rasain kalian. Siapa suruh gampang ditipu. Sekarang saya harus jalankan rencana saya. Maaf Bu, atas nama Ridho tidak ada. Ada apa sama ibu sama bapak? Kenapa kelihatan mereka sedih? Bukannya tadi Fitri bilang nemuin Ridho di rumah sakit ini? Bu, Pak. Vita. Ibu kenapa? Bapak sama ibu udah ketemu Ridho kan? Ridho baik-baik aja kan Pak? Bu. Ternyata resepsionis rumah sakit itu nggak ada atas nama Ridho. Loh, tadi kakak bilang Ridho ada di sini. Iya Vita, itu informasi yang salah. Ternyata resepsionis itu salah, nggak benar. Kalau kita ibu mencari Ridho sendiri aja. Mah? Bu! Bu! Tolong! Ridho! Mah? Ridho! Mama. Ridho! Mah, Ibu! sabar, Ma. Mama sabar dong, Ma. Biar kita belum bisa menemukan Ridho, serahkan kepada Allah, Ma. Pasti Ridho akan ditemukan, Ma. Pak, Fit, kayaknya kita lagi dikerjain sama orang deh. Baik-baik. Sekarang tinggal telepon. Halo? Pak, saya ingin beritahukan bahwa di dekat rumah saya ada gubuk liar ya yang harus Bapak amankan. Rumah saya di daerah Kemang di Jalan Hasanuddin. Tolong ya Pak, buruan ya Pak, soalnya gubuknya ganggu banget. Iya. Ya Pak, makasih ya Pak, ditunggu Pak. Aduh, berat amat sini, ampun. Sudah lama. Kalau memang Ridho belum kita temukan, kita pasrahkan saja kepada Allah. Insya Allah pasti nanti kita akan menemukan Ridho, Ma. Bu, Pak. Sebenarnya apa sih maksud semua ini? Kenapa Ridho nggak ada di sini? Kayaknya kita lagi ada yang kerjain, David. Ya Allah. Ibu ingat gak yang telepon laki-laki atau perempuan? Ibu kenalin gak suaranya? Tadi ibu terlalu senang terima telepon itu. Tapi ibu nggak perhatiin lagi sama perempuan. Papa nggak habis pikir, Ma. Dalam situasi kita dapat musibah begini, ada orang yang tega membohongin kita. Tega banget orang ngerjain kita kayak gini. Gak punya hati. Sama aja kayak Mbak Rina yang gak punya hati, Pak. Belum cukup apa, Pak? Suaminya udah ngusir kita dari rumah, terus sekarang Mbak Rina malah tega ngerjain kita kayak gini. Kok ada berusaha, Pak? Pasti mau berusaha tempat kita, Pak. Bapak gak akan biarin mereka merubahkan ini, Ma. Pak, Pak, saya mohon, Pak. Jangan bongkar bangunan ini, Pak. Pak, Bu, minggir. Ini bangunan liar. Harus ditertibin. Emang tanah siapa? Gak ada izinnya. Saya nggak akan biarkan bangunan saya digusur. Minggir. Mau saya tabrak. Ini gubuk saya. Bu, cepat pergi dari sana. Jangan nekat, Bu. Enggak. Saya nggak mau pergi. Bu, sabar Bu. Pak, Bu.
sih? Kita bicarakan baik-baik ya Bu, ya Pak. Nih, saya kasih tahu. Ibu ngebangun gubuk ini di tanah orang. Ibu mau dituntut? Hah, Bapak? Ibu mau Bapak mau masuk penjara? Gitu? Pak, ini gubuk saya satu-satunya. Saya tahu, Bu, saya tahu. Tapi ini kan gubuk liar, Bu. Ini tanah orang. Harus ditertibkan. Loh, peralatan mekanik saya mana ya? Alat-alat bengkel. Kok nggak ada? Itu sudah semua, Pak. Tidak ada barang-barang lagi. Jadi Bapak jangan mengada-ngada. Siapa ya yang ngambil alat-alat bengkel ini? Tanpa alat-alat bengkel ini, saya nggak bisa bekerja dari uang. Ya Allah, kenapa cobaan ini bertubi-tubi, Pak? Pak, Bu, lebih baik Bapak sama Ibu keluar dari sini, Pak. Soalnya tempatnya saya mau nungguin. Bang, kita kemana lagi? Itu kenapa sih Mbak Rina kelihatannya seneng banget? Jangan-jangan ini ulahnya dia? Pak, maaf, aku mau tanya dong. Siapa yang udah nyuruh Bapak buat ngerobohin bangunan ini? Ada seorang perempuan tidak dikenal menyuruh kami datang ke sini. Jadi ini alasannya Mbak Rina nelfon kita untuk datang ke rumah sakit. Dia malah nelfon petugas-petugas itu buat ngegusur tempat ini. Pasti menang, nggak ada yang bisa lawan Rina. Mau 1.000 orang, mau 2.000 orang, mau semua. Mbak Rina! Apa sih? Balikin alat-alat bengkel Bapak. Apaan sih? Siapa juga yang ngambil? Udah di ngaku aja dibalikin nggak? Kamu tuh ya, makin lama makin kurang ajar. Melunjak tau nggak? Tuduh saya pencuri. Emangnya siapaan? Ay, balikin aku tuh! Hah? Berani kamu ya? Berani kamu! Pak, perempuan ini ya nuduh saya pencuri. Kalau kamu tidak nyolong, kenapa mesti nyolot begini? Bapak ya, Bapak selalu aja biar orang lain pada saya. Maksud Bapak apa sih? Mendingan Pak, Bapak keluar dari rumah ini dan bawa menantu pembantu Bapak yang kurang ajar ini. Hei, berhenti ya menghina Fitri. Biar gimana Fitri menantu ibu. Dan dia lebih baik dari kamu. Awas ya, kalau kamu berani ngancam Fitri sama siapapun, saya akan laporin kamu ke polisi. Ayo, kita pulang. Sok-sokan ngancam saya. Dipikir saya takut, hah? Mau 1.000 polisi kek, 2.000 polisi, saya juga nggak takut. Sama saya tanya saya nggak takut. Lihat ya nanti, saya masih punya banyak rencana. Ini belum selesai. Sekarang kita sudah nggak punya apa-apa lagi. Gubuk udah hancur. Pak, Bapak yang sabar ya. Insya Allah, Allah akan kasih jalan untuk kita. Iya, Bapak harus sabar ya. Bapak harus kuat. Bukan gubuk yang Bapak pikirin, tapi Bapak pikirin bagaimana kita bertanggung jawab atas pinjaman alat-alat ini yang diberikan kepada orang itu. Bagaimana kalau dia menanyakan, Ma? Bapak mesti harus jawab apa? Bapak bilang aja yang jujur sama dia. Orang itu pasti baik. Dia nggak mungkin bikin macam-macam sama kita. Oh, kita nggak berbuat apa-apa. Ya mudah-mudahan orang itu tahu, Ma. Dan Bapak pernah bilang, kalau kita diberi 2 tangan, kita harus berjuang terus. Kita harus semangat, Pak. Kita harus berusaha. Mama yakin kita pasti mendapatkan tempat tinggal yang baru. Ma,
Papa tidak menyangka penderitaan kita ini yang bertubi-tubi itu dibikin oleh anak kita sendiri, anak yang durhaka. Dan selalu tidak henti-hentinya membuat kita menangis, Ma. Udahlah, kita nggak usah mengingat-ingat itu lagi. Sekarang Papa nggak usah sedih. Kita sekarang pergi, kita cari tempat baru dan kita cari kerjaan baru lagi ya. Fit, lebih baik kamu pulang aja, nanti kamu dicari sama majikan kamu. Nggak apa-apa, Bu. Pak, Vita temenin Bapak sama Ibu sampai dapat tempat baru. Baru Vita akan pulang ya. Terserah kamu, Fit. Ya. Yuk, Pak. Bu. Iya. Ridho? Ibu mana ya? Pak, jangan-jangan ibu ketinggalan lagi. Ayo kita kejar, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ma? Bu, Ibu kemana ya? Ma? Mana sih ibu ya? Bu. Pak. Iya, kemana juga. Bu. Ma? Pak, kejar ya, Bu. Ayo, Pak. Ma? Bu. Ridho, Ada apa, Bu? astagfirullahaladzim. Ibu kira Ridho, anak ibu yang hilang. Ya ampun, saking kehilangannya Ridho, Bu Aminah sampai jadi kayak gini. Ibu sepertinya kelelahan. Sekarang kita cari tempat istirahat. Sekalian nanti aku belikan minum, mau Bu? Ya, boleh. Ini Bu minum dulu. Ya, terima kasih ya, Nak. Bu. Ma? Dari mana aja, Ma? Pak, Mama ngikutin Nak ini. Mama kira ini Ridho, Pak. Maafin Ibu tadi ya, Nak. Ibu tuh kangen sekali sama anak Ibu yang hilang. Iya Bu, nggak apa-apa. Aku bisa ngerti kok kalau emang Ibu ngerasa kehilangan anak Ibu. Mas Arif ini maksudnya apa sih? Sok baik-baikin ibu lagi. Padahal aku tuh tahu kamu itu selama ini kerja sama kan sama Stefano. Ma, kalau emang Ridho masih hidup, insya Allah pasti kita ketemu sama Ridho, ya? Iya, Bu. Ibu jangan sedih-sedih ya. Yang paling penting kita terus berdoa supaya Ridho cepat ketemu. Kasihan Bu Aminah. Aku ngerasa bersalah. Seenggaknya aku terlibat dengan menghilangnya Ridho. Bu, aku permisi dulu ya. Terima kasih ya, Nak. Maaf ya, Ibu ya. Makasih, Nak, ya. Ya Pak. Mari. Apa yang menimpa Ridho itu semua tanggung jawab gua. Kenapa sih, Do? Kenapa lu harus nyari bukti tentang keberadaan gua? Ini bukan kesalahan Ridho. Ini kesalahan gua. Kenapa gua harus ngasih tahu Vano semuanya? Kalau aja waktu itu gua nggak ngasih tahu Vano, pasti sekarang Ridho masih ada. Sekarang Ridho menghilang. Sedangkan gua di sini malah pura-pura jadi Ridho di saat semua keluarganya mengkhawatirkan keberadaan Ridho. Semua gara-gara Vano dan Alvan. Gua harus tebus kesalahan ini. Gua harus lakuin sesuatu. Ya, ini sendal Bapak yang nemuin di sungai. Berarti apa? Ridho bisa aja masih hidup. Lo ngomongin sendal aja bawa kuda. Ngomong aja di luar. Ya udah telanjur lo bawa. Masa iya Ridho masih hidup? Kan kita sendiri yang...
Gini aja deh. Kita cari di sungai. Kita pastiin Ridho udah mati apa hidup. Sekarang lo berdua nggak bisa kabur lagi. Gue harus cepat kasih tau Pak Chandra pakai nomor baru, biar Pak Chandra nggak curiga. Kalau ingin tahu apa yang terjadi sama Ridho, datang ke gudang PT Global Mas. WA dari siapa ini ya? Kalau ingin tahu apa yang terjadi sama Ridho, datang ke gudang PT Global Mas. Aku harus kembali ke gudang itu kalau mau tahu soal Ridho. Tapi siapa pengirimnya ya? Apa? Kunci. Siapa kunci? Tahu kita kayak kunci dari luar ya. Udah. Woi, siapa yang kunci ini? Aku benar-benar penasaran. Kenapa kok ada orang yang ngasih tahu soal ini? Siapa kira-kira orangnya ya? Apa aku coba telepon aja kali orangnya langsung? Pak Chandra nelfon. Gue nggak bisa angkat telepon ini. Dia bisa tahu suara gue. Diangkat lagi sama orangnya. Kunci lagi. Kita kejebak di sini nih. Gue pengen tahu apa sih yang mereka bicarain di dalam. Gue yakin banget ini perbuatan orang yang incar kita nih. Tapi kita nggak tahu siapa. Ini siapa lagi kalau bukan Ridho? Udah pasti dia. Nah, kalau Ridho yang ngelakuin, dia udah ngomong sama orang-orang kalau kita yang kayak dia. Ya bisa aja supaya kita ketangkep basah. Ada satu cara buat ngetahuin semuanya. Saudara perempuan sama saudara laki-lakinya. Dia yang bakal nuntun kita ke hidup. Pasti yang dimaksud Fano itu ada Lia. Gua harus kesana sekarang. Ya udah, terus kita gimana keluarnya? Mana nih? Tuh, lewat sini no. Itu dobrak nih. Awas, urusan gue nih, pegang. Apaan sih no? Ayo, ayo. Sendal lo nih, sendal lo. Pintunya digembok. Tapi kenapa ada kunci di sini ya? Pasti yang WA saya tadi udah merencanakan ini semua.